kasih tahu beberapa fakta unik seputar hewan bongsor ini. Kalian pasti belum banyak yang tahu deh. Ini dia fakta unik yang pertama. Kaki gajah ternyata punya peredam. Soal kaki nih, kalian pernah terpikir nggak? Kenapa gajah kalau jalan gak bunyi? Padahal kan berat mereka bisa sampai 3000 kg. Bahkan jantan dewasa seperti Theo ini mencapai 5000 kg. Ternyata teman, kaki gajah memiliki semacam pegas di bagian alas kakinya. Pegas ini sebenarnya adalah lemak yang disebut bantalan digital dan terletak persis di bawah tulang kaki gajah. Berkat bantalan pegas ini, getaran ketika gajah sedang berjalan berhasil diredam. Alhasil, gajah bisa berjalan tanpa menimbulkan suara sama sekali. Bahkan, sekalipun kaki mereka terjebak di rawa yang berlumpur misalnya, gajah tetap akan bisa berjalan. Soalnya, bantalan digital tadi bisa meregang. Elastis gitu, teman. Ada lagi fakta unik yang kedua. Kaki gajah bisa dipakai untuk berkomunikasi. Kok bisa? Di kaki sobat totan ini terdapat bagian yang dinamakan Pacinian corpuscle. Pacinian corpuscle ini berfungsi sebagai reseptor untuk diteruskan ke otak ketika ada ancaman atau bahaya, teman. Getaran berfrekuensi rendah seperti ini adalah contoh adanya mara bahaya. Getaran ini akan merambat melalui tanah hingga sejauh 3 km. Komunikasi semacam ini dinamakan komunikasi seismik, teman. Keren banget kamu, sob. Masih soal kaki gajah nih. Ini dia fakta unik yang ketiga. Jejak kaki gajah seolah hanya punya 2 kaki. Iya, kalau dipikir-pikir memang aneh. Gajah kan kakinya ada 4. Kok bisa ya jejak langkahnya hanya ada 2 saja? Kuilah kita buktikan saja. Supaya jejaknya terlihat, telapak kaki gajah kita kasih tepung. Kita lihat bagaimana jejaknya saat melintas di hamparan kain hitam ini. Yuhu! Terbukti dengan valid, teman. Kaki belakang gajah melangkah tepat di tempat kaki depan berpijak. Simak tayangan lambatnya nih, teman. Kaki belakang gajah yang berada pada satu sisi selalu berjalan setelah kaki depan melangkah. Dan pijakannya tepat di bekas jejak kaki depannya. Itu sebabnya kenapa hewan berkaki 4 hanya memiliki 2 jejak kaki. Wow banget ya. Ada satu fakta lagi nih yang bisa membuat kalian terheran-heran. Ini dia fakta unik yang keempat. Gajah tidak bisa melompat. Ternyata sobat totan ini adalah satu-satunya mamalia darat yang tidak bisa melompat loh. Begini teman, umumnya hewan lain melompat untuk mendapatkan makanan atau juga sebagai cara bertahan menghindari pemangsa. Sedangkan gajah tidak perlu melompat untuk mendapatkan keduanya. Karena gajah memiliki ukuran badan yang besar dan belalai panjang yang memudahkan mereka mendapatkan makanan. Selain itu, hidup berkelompok juga membantu mereka mengamankan diri dari para pemangsa. Kalau dari sumber yang Otan baca, untuk bisa melompat, hewan membutuhkan pergelangan kaki yang fleksibel dan otot kaki yang kuat. Sedangkan sobat Otan yang besar ini, pergelangan kakinya sangat kaku. Melompat justru bisa membuat mereka cedera hingga beresiko lumpuh. Aduh, udahlah sob, kamu gak usah main lompat-lompat. Nanti malah bisa bikin gempa bumi lokal lagi. Pemirsa, saat ini Otan melaporkan langsung dari arena sirkuit Bandung Barat. Karena sebentar lagi, ajang balap korgi akan segera dimulai. Langsung aja ya teman, babak pertama kita mulai. Kedua atlet sudah bersiap. 1, 2, 3, mulai! Meski secara fisik korgi merupakan anjing berkaki pendek, tapi kemampuan berlarinya nggak bisa dipandang sebelah mata teman. Ia termasuk anjing yang lincah dan cekatan.
Karena ia anjing yang aktif, maka sangat dibutuhkan kegiatan yang bikin Sobat Otan ini terus bergerak. Dan pemenang adalah Melo. Selanjutnya untuk mencari lawan Melo di grand final, Profesor dan Bella sudah bersiap di garis start nih. Bersedia? Mulai! Rupanya Bella nggak kehasut nih untuk kabur dari jalur lintasan. Dengan fokus ia berhasil mencapai garis finish. Yeay! Good job Bella! Inilah babak penentuan kejuaraan balap corgi versi Otan. 3, 2, 1, go! Ya, ternyata Melo jauh lebih unggul memimpin balap ini pemirsa. Ayo Bel, jangan mau kalah sama Melo. Sayang sekali, pendukung Bella harus berbesar hati ya, karena juara balap corgi kali ini jatuh kepada Melo. Yippee! Inilah penobatan juara balap corgi di masa pandemi dimenangkan oleh Melo. Yeay, selamat ya sob. Tahukah teman, ternyata di California, Amerika Serikat memang ada ajang balap corgi loh. Wah, sepertinya balap corgi hari ini menarik juga ya untuk dijadikan ajang tahunan. Setuju nggak? Sobat-sobat Otan tuh makin hari makin gaul aja ya. Kayaknya yang gak level nih mainnya di kandang doang. Lihat aja tuh si Melo, nongkrongnya di kafe, oi. Otan kan juga mau makan sosis, duduk-duduk santai, nikmatin angin semilir. Mantap bener. Tapi itu siapa ya? Dari tadi curi-curi pandang ke arah meja kamu terus, Sob. Jangan-jangan paman itu mau ajak kenalan pemilik kamu, Sob. Hai, ternyata dugaan Otan salah. Paman yang dari tadi memantau meja Melo dari kejauhan justru mengincar tas hitam itu. Super sekali Melo. Terus Sob, bikin paman itu takut untuk mengambil tasnya. Kalau perlu, kejar aja Sob biar kapok. Syukurlah. Untung ada Melo yang sigap menjaga benda milik pemiliknya. Kamu betul-betul bisa diandalkan Sob. Salut. Teman, bukan cuma Melo aja loh yang pintar sebagai anjing penjaga. Tapi Sobat Otan satu ini juga pintar dan eksis banget di dunia maya. Tingkah lucu Glenn dan Glee si anjing corgi sering dibagikan di akun Instagramnya nih. Mulai dari menjaga Gio hingga kekompakan Glenn dan Glee dengan ayam-ayam kate yang super gemas. Nah sekarang Otan mau samperin langsung buat ketemu Glenn dan teman-temannya. Hai, perkenalkan nih teman. Anjing yang warna coklat namanya Glenn dan yang hitam coklat ini Glee. Keduanya adalah jenis anjing corgi. Anjing asal Inggris ini terkenal sebagai anjing gembala. Mereka punya naluri untuk menjaga dan sangat melindungi lingkungan sekitarnya. Konon, Pembroke Wales Corgi yang berasal jauh dari South Wales di negara Inggris sana, mereka banyak dimanfaatkan sebagai anjing penggembala. Teman-teman di rumah tahu sendiri kan gimana beratnya jadi anjing penggembala? Mereka harus mampu lari ke sana kemari menjaga ternak para petani. Kakinya yang pendek ternyata punya kelebihan. Saat ada hewan ternak yang nakal keluar barisan, maka si corgi dapat menggigit kaki mereka. Dengan suara gonggongannya yang lantang, suaranya bisa mudah didengar para hewan ternak ini. Ia akan pastikan rombongan ternak ini aman dari berbagai ancaman. Halo Gio. Wah, sepertinya Gio masih malu-malu nih sama Otan.
Teman, anjing corgi termasuk anjing yang mudah dilatih loh. Kalian bisa lakukan dengan cara sederhana, seperti memberi makan kayak gini nih. Pastikan ia mengerti perintah yang dikasih ya. Kalau belum berhasil, ya harus sabar. Corgi bisa mempelajari perintah baru hanya dengan 5-15 kali pengulangan. Sementara anjing pada umumnya membutuhkan minimal 25-40 kali pengulangan. Semangat Gri, kamu pasti bisa! Wadaw, mentang-mentang udah jadi juara, jadi tampilannya harus kece maksimal ya sob? Teman, ngomong-ngomong soal pembrok Welsh Corgi, ada yang tahu nggak ciri khas dari Sobat Totan ini? Tepat sekali, anjing berkepala rubah ini punya bulu yang cukup tebal. Tapi yang menjadi daya tarik anjing kesayangan Ratu Elizabeth ini adalah bentuk bulu fluffy pada bokongnya menyerupai hati. Makanya, setiap corgi melakukan laku perawatan, pasti bulu di area belakang tubuhnya otomatis dibentuk seperti ini. Wah, Melo makin keren aja nih. Habis ini Otan mau gantian perawatan juga ah. Selain lincah dan aktif, corgi juga hebat dalam hal mengingat loh teman. Coba sob, tebak di gelas yang mana Kamel menyembunyikan makanan kamu. Teman, ternyata anjing juga punya ingatan jangka panjang dan pendek loh. Ingatan jangka pendek akan dilupakan setelah 10-20 detik dari kejadian. Nah, sekarang kamu udah tahu sob jawabannya di mana? Wow, hebat! Ia menggonggong di gelas yang tepat. Untuk main game sederhana seperti ini, ia akan menggunakan ingatan jangka pendek ya teman. Tapi, persahabatan kita jangan pernah kamu lupakan selamanya ya sob. Otan lagi main di daycare nih. Daycare alias tempat penitipan anak adalah jasa menggantikan peran orang tua untuk mengasuh anaknya ketika ditinggal pergi bekerja. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu nggak? Ternyata ada sobat satwa yang perilakunya mirip seperti ini. Kenalin nih, si burung kedasi. Tuh si induk kedasi, dia bukannya lagi mejeng untuk ngopi-ngopi cantik teman. Dia lagi cari induk burung lain untuk dijadikan orang tua asuh telurnya. Nah ini dia perbedaan besarnya dengan yang dilakukan manusia. Ketika manusia menitipkan anaknya, ini hanya bersifat sementara teman. Berbeda dengan konsep daycare-nya manusia, si induk kedasi hanya numpang bertelur, lalu cuci tangan pergi meninggalkan telurnya untuk seterusnya diasuh oleh induk baru. Di dunia satwa, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah brood parasitism teman, alias parasit indukan. Ya, betul. Menjadi parasit artinya menumpang hidup di inang atau induk lain. Jadi si induk kedasi terlepas dari tanggung jawab membuat sarang dan memberi makan anaknya setiap hari. Dan induk barunya akan merawat si anakan seperti anaknya sendiri. Maklum saja, si induk burungnya tidak menyadari kalau telurnya bertambah satu atau bentuk anak barunya berbeda dengan anakan kandungnya. Kamu kok gitu sih sob? Otan gak nyangka deh. Emang kamu gak sayang sama anakmu? Lalu nasib si anak kedasinya gimana ya? Sekedar informasi nih, biasanya anakan kedasi akan menetas lebih dulu dari telur lainnya teman. Dan sejak menetas, si anakan kedasi ini ternyata sudah memiliki naluri bertahan hidup yang lebih tinggi. Saking tingginya, bahkan terkesan kejam. Tuh lihat, si anakan kedasinya lagi mendorong telur dengan punggung. Dia berencana membuang telur lainnya agar mengurangi persaingan dalam mendapatkan makanan dari induk asuhnya. Kalau dia merasa ada beban menyentuh punggungnya, sontak dia akan segera mendorong beban tersebut keluar dari sarang. Ngeri banget sih kamu sob.
Sedari lahir kamu sudah berusaha memenangkan persaingan hidup segitunya ya. Di masyarakat Indonesia, suara kicauan burung kedasi yang terdengar sedih dan kadang menakutkan, ternyata sebagian masyarakat percaya suara ini penanda kabar kematian atau kesedihan loh teman. Seperti mitos gitu deh. Walaupun tidak bisa dibuktikan kebenarannya, mungkin kisah anakan kedasi yang sudah ditinggal induknya sejak masih telur bisa-bisa menjadi awal asal muasalnya mitos itu. Nyanyian kesedihan ini terdengar kemanapun dia pergi hingga burungnya beranjak dewasa. Loh, ada yang terjatuh. Aduh, kamu kenapa bisa jatuh, Sob? Meskipun jatuh di tempat yang empuk dan bertahan hidup, anakan burung bisa terancam kematian karena hidupnya bergantung penuh pada induknya. Jadi, cepat atau lambat, mereka bisa mati kelaparan, kedinginan, atau diserang pemangsa. Terlalu berbahaya di permukaan tanah seperti ini. Ini pasti ada yang gak beres nih. Walah, ternyata benar. Si kedasi kecil ini sedang berusaha jatuhkan anak kutilangnya dari sarang. Kekuatan kaki dan dorongan si paruh kuning ini luar biasa teman. Padahal sebelumnya dia terinjak-injak burung lainnya. Dan posisi ini akan membuatnya gak kebagian makan saat nanti induk asuhnya pulang. Tapi ternyata dia pantang menyerah. Perlahan tapi pasti dia mampu mengarahkan lawannya ke jurang sarang. Jumlah pesaing berkurang satu persatu. Sekarang terjawab deh kenapa bisa anak burung kutilangnya terjatuh dari sarang. Dari mana kamu bisa punya naluri membunuh seperti itu sih, Sob? Padahal matanya aja belum bisa melek. Kekuatan kaki kedasi terbukti kuat mencengkram, teman. Nih, lihat ya. Posisi dia berdiri di pinggir sarang saja seperti hampir mau jatuh tuh. Tapi buktinya dia bisa bertahan dan kembali masuk sarang. Sekarang Otan percaya deh, Sob, kalau naluri bertahan hidupmu memang betul-betul tinggi. Dan sekarang sarangnya milik kamu seorang, seburung. Aduh, Otan jadi bingung. Dah, nikmatin deh kemenanganmu. Sebentar. Kok ada suara mencurigakan? Wih, adalah. Itu kan ular. Sepertinya si ular pohonnya lagi lapar mau cari makan. Dan nampaknya aroma makanannya mengarahkan tepat dari sarang kamu, Sob. Aduh, si ular betul-betul mengincar kamu, Sob. Yah, Otan cuma bisa pasrah sih. Namanya aja hukum alam. Berlaku rantai makanan. Siapapun berhak melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan kali ini, nampaknya memang sudah habis keberuntunganmu, Sob. Begitulah akhir cerita kisah si kedasi, teman. Semoga kisah hidupnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Oke deh teman, Otan mau cari makan siang dulu ya. Sampai bertemu lagi di jam yang sama. Setiap hari Senin sampai Jumat, hanya di Trans 7.